Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kalau orang menanam padi, tentu dia punya waktu untuk memulai. Tetapi dia juga punya kepastian kapan harus mengakhiri, kapan harus berakhir ketika sudah panen. Dan itu terus berulang. Pembicaraan saudara-saudara saya tentang masalah habaib ini lebih kurang sudah 1 tahun berjalan. Dan itu sudah banyak dilihat oleh saudara-saudara kita juga, dan telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, yang memang umumnya masyarakat kita sudah sejak lama tidak pernah memikirkan tentang apa yang ada di tengah mereka. Menurut saya ini harus diselesaikan, harus ada finalnya. Seperti saya katakan berulang kali, 2 kesebelasan sudah berada di lapangan. Penonton sudah bayar tiket mahal-mahal. Tinggal nunggu wasitnya saja. Jangan sampai nanti akhirnya tidak teratur. Ketidakteraturan lapangan itu kalau yang bukan pemain ikut turun, dan tentu para penonton akan kecewa, apalagi sudah live di mana-mana, sudah siap live untuk menonton pertandingan itu. Tiba-tiba dibubarkan begitu saja. Karena ini bukan sedang menonton artis, kita sedang menonton pertandingan sepak bola. Jadi silakan tunjukkan, karena masing-masing merasa sebagai pemain yang baik. Ayo, 2 kesebelasan itu dimulai dipertandingkan. Tentu ada wasitnya. Dan saya berharap wasitnya itu Majelis Ulama Indonesia atau Nahdlatul Ulama. Sebab kalau Muhammadiyah, Al Irsyad, mereka tidak ada urusan dengan masalah ini. Mereka tidak pernah berhubungan dalam artian dekat dengan saudara-saudara kita para habaib itu. Tapi yang selama ini dalam tanda petik menganggap atau mengistimewakan itu adalah Nahdlatul Ulama. Maka menurut saya NU harus turun. Apalagi yang berpolemik juga anak-anak NU. Tidak bisa kita tutup mata. Yang kedua, karena ini kelihatannya juga sudah mulai menjadi isu nasional dan dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak, maka pemerintah harus hadir juga di sini. Harus hadir, memfasilitasi, memberikan tempat yang layak, yang bijak untuk kedua anaknya ini yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Itu menurut saya ya. Kalau ini dihentikan, maka dia akan menjadi semacam simpanan penyakit yang tidak kunjung disembuhkan. Masalah itu adalah penyakit. Bom waktu. Masalah polemik di tengah masyarakat itu adalah penyakit. Ada para dokter yang harus menyembuhkannya. Jangan tinggal diam. Nah, kita harus sama-sama menyelesaikan ini. Dan kalau polemik ini terjadi antara habaib dan misalnya Kiai Imad CS itu, maka pertemukan mereka. Yang tidak disebut jangan ikut campur. Tidak perlu pembela-pembelaan. Kiai Imad juga mungkin tidak perlu dibela oleh siapapun, biarkan maju. Nah, Robitul Alawiyah juga silakan maju. Jangan ini ada ormas ikut-ikutan. Yang nyuruh juga tidak ada. Terus ada orang ikut-ikutan. Nyuruh juga tidak ada. Orang yang dikritisi ini belum bicara kok sampai harus ngomong disek. Siapa yang nyuruh atau jangan-jangan ada apa-apa, kan itu jadi curigaan orang. Menurut saya dilanjutkan terus, tapi tetap dengan semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan, semangat keindonesiaan. Karena memang masalah ini hanya ada di Indonesia. Masalahnya. Pertama ingin saya sampaikan, beberapa kali sudah saya sampaikan juga, bahwa beberapa guru saya itu ya sadat loh. Sekarang tuh habaib loh. Situ ada Profesor Dr. Quraisyihab. Bahkan di situ ada juga Said Agil Al-Munawar. Sudah berulang kali saya sampaikan,
Beliau salah seorang guru favorit saya, karena ma'alim, alama. Dan beliau juga pembimbing skripsi saya. Nggih. Waktu di UIN, Waktu di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Oh, mulai Al-Quran. Oke. PT IKI. Waktu di IKI S2. Betul, PT IKI S1. S1 di PT IKI. Kemudian juga di pendidikan Kadar Ulama MUI DKI Jakarta. Dan pendidikan Kadar Ulama MUI tingkat nasional. Alhamdulillah, walaupun tidak jadi ulama, pendidikan itu sudah saya tempuh semua. Dari hasil seleksi 500 sarjana, diambil 40 waktu itu. Di seluruh DKI. Dengan masuk. Dan di seluruh Indonesia ada 30 orang. Saya ada di sana, digembleng selama 6 bulan. Di antaranya dengan Profesor Dr. Quraish Shihab, itu seorang Said. Kemudian juga yang lain-lain. Nah, di IIKI, salah seorang murid Profesor Dr. Said Agil Husain Al-Munawar itu adalah Kiai Imaduddin Usman. Kiai Imad itu murid beliau juga. Tamat kalau tidak salah S2 tahun 2008 kalau tidak salah. S2-nya dia mengambil yang kebetulan beasiswa internasional waktu itu. Ada beasiswa dari Kementerian Agama. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan bahwa Kiai Imad itu ilmunya tidak bersanad, lah itu gurunya kan. Gurunya yang ngomong sendiri. Nah itu kan sudah ada sanadnya, berarti selama ini kita tidak punya sanad. Nah itu terlebih dahulu tanggapan saya terhadap teman-teman yang menuduh Kiai Imad itu ilmunya tidak bersanad. Nah sekarang jadi pertanyaan juga, ketika orang kuliah di UIN misalnya, atau di PT IKI, dia menjadi murid dosen-dosen yang tamatan dari Mesir, dari Saudi yang punya sanad. Apakah muridnya juga dianggap tidak punya sanad? Atau pengertian sanad itu cuma ditulis? Saya mengijazahkan kepada si Anu, apakah itu? Kalau begitu, apakah kiai-kiai di pondok juga semua menyerahkan sanad pada muridnya? Kan juga tidak. Nah, pengertian sanad ini juga harus diberesi sekarang. Karena kalau orang sudah jelas mengajar, bertemu dengan muridnya, bertemu dengan gurunya, dan dia tahu gurunya siapa-siapa, itu jelas bersanad menurut saya. Tapi kalau pengertian sanad itu cuma dikasih selembar kertas, ya, saya mengijazahkan pada si A yang sekarang bisa dibeli itu, kan sekarang sudah musim juga, ada sanad beli juga, sudah ada. Saya kira itu tidak pas lah. Ada juga sanad yang gampang. Misalnya saya di Mesir ketemu dengan Syekh Salahuddin At-Tijani, beliau punya sanad sekian ratus kitab dari guru-gurunya. Beliau berikan sanadnya ke saya dengan ijazah ditulis. Apakah cukup dengan seperti itu? Saya sempat bertanya, perlu dites nggak kitab-kitabnya? Beliau jawab lah, ya kalau memang perlu dites dulu baca kitabnya, baru kasih sanad ya tidak apa-apa. Tapi saya tidak minta sebenarnya, tapi beliau memang orang murah hati barangkali ya, untuk menghibur saya gitu, supaya tambah semangat belajar. Nah itu yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang posisi Kiai Imad. Ya, beliau bukan awam ya, awam, alim. Beliau termasuk diantara beasiswa di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, beasiswanya yang Kementerian Agama yang internasional itu. Internasional, yang ditempatkan di Indonesia, dan beliau tamat tahun 2008. Kebetulan saya sekarang ketua umum alumni pasca sarjananya, dan sekaligus juga suka ngelewangin mulang anak-anak IIKI dan PT IKI. Nah yang kedua masalah Mbah Priok, saya ingin apa yang saya sampaikan itu bisa bermakna nasihat atau pesan ya pada mereka yang mencari kebenaran. Juga tidak sulit kalau misalnya ada yang keberatan bahwa ini tidak benar, ayo kita diskusi, ayo kita ketemu. Sekarang kan medianya gampang, kita live kan, kita videokan. Nah, yang tidak tahu masalah sebaiknya tidak ikut bicara. Saya termasuk yang tidak tahu masalah barangkali, walaupun 1 bulan sebelum keributan di situ, kebetulan saya diundang ceramah di kantor Wali Kota Jakarta Utara, wilayah di mana Mbah Priok ada di situ. Ceramah Maulid, mungkin bisa dilihat judul ceramah saya di YouTube masih ada, rekam jejak sang Nabi. Di situ ada gambar Wali Kota Jakarta Utara. Nah, saya ceramah di situ. Sebelum kita ceramah,
Saya diajak ngobrol oleh Pak Wali Kota, Pak Bambang Sugiono, yang kebetulan masih terah Sunan Derajat. Beliau Banyuwangi tapi masih konon terah Sunan Derajat. Ngobrol dengan Lantamal, dengan Kapolres juga, bahwa di sini sedang ada sesuatu, yaitu mempersoalkan kuburan yang disebut Mbah Priuk. Dan saya tanya dengan beliau-beliau, yang nggak ada sudah, tidak ada di sini kuburan Mbah Priuk, itu sudah dipindahkan. Dan apa namanya, itu kan masalah ngaku-ngaku anak cucu turunannya di situ. Karena Mbah Priuk yang namanya Mbah Priuk yang disebut Hadad itu, Al-Hadad itu belum kawin, usia 29 tahun, meninggal di kapal, dikuburkan di situ. Lalu dari mana orang ngaku-ngaku anak cucunya? Sudah selesai dibicarakan, sebulan kemudian rencananya Pak Wali Kota itu akan umroh kalau tidak salah, umroh apa haji, tiba-tiba terjadi kerusuhan dan batal berangkat beliau. Nah ini sudah ada korbannya, korbannya orang-orang kita juga. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Wali Kota, oleh Lantamal dan sebagainya, Kapolres juga, para pejabat setempat, itu yang benar. Dan ketika terjadi keributan, atas inisiatif dari beberapa tokoh, ada Pak Yusuf Kala, ada Kiai Ma'ruf Amin, pokoknya semua pakar diundang. Nah, itulah hasilnya yang sudah saya sampaikan berulang kali, bahwa kuburan Mbah Priuk itu adalah kuburan palsu. Nah, tetapi orang kita kan gampang percayaan. Gampang percayaan. Saya tanya kepada orang-orang yang pernah tinggal di sekitar juga, memang tidak ada. Belum lama ini juga ada ustadz dari sekitar situ yang kontak saya, kontaknya bareng dengan adiknya Ustadz Uje, Ustadz Aswan Faisal. Bilang juga memang tidak ada namanya Mbah Priuk di situ. Saya bicara dengan Haji Ridwan Saidi, pakar sejarah, tidak ada nama Mbah Priuk. Nama Priuk itu adalah nama yang sudah ada sejak abad kedua. Nah, kita hanya menyampaikan itu sebagai nasihat atau masukan. Kalau dianggap sebagai bahan diskusi, ya tentu mudah-mudahan itu bisa didiskusikan. Tapi tidak boleh di-framing bahwa ini kebencian dengan Habib. Tidak ada. Tidak ada yang benci dengan dzurriyyah Rasul. Mencintai dzurriyyah Rasul itu wajib. Masalah kita adalah masalah apa benar di situ ada kuburan dzurriyyah Rasul. Satu, yang kedua, apa betul yang namanya Al-Arifillah, Al-Haddad, Asy'ari, Syafi'i, Sunni, itu namanya udah lucu juga. Apa benar tumbuk-tumbuk dia? Apa benar juga seorang penyebar Islam di Jakarta? Orang Betawi akan tersinggung kalau diungkap, karena apa? Di Jakarta Islam sudah kuat sejak dulu, sebelumnya ada siapa namanya, Guru Marzuki, ada Guru Junaid dan lain sebagainya lah. Dan itu tahunnya pun salah, tahunnya salah. Jadi ayolah diskusi. Tapi kalau panjenengan masih juga mau ngeyel di situ, masih kekeh juga, ya monggo ziarah. Tapi menurut kami memang sudah tidak ada kuburannya di situ. Ya bagi saya sama saja dengan ziarah ke Tanah Abang lah, mungkin itu kan sama saja ya. Tapi ini saya tidak menghakimi. Pastikan bahwa masalah ini dibahas. Saya maunya Pak Kiai Ma'ruf Amin, Wapres itu jangan tinggal diam. Kan panjenengan ada namanya di sini. Pak JK juga jangan tinggal diam. Nama Anda juga ada di sini. Tuh kiai-kiai yang setumpuk di sini tuh jangan diam. Ayo, ini buku panjenengan sedang saya bela. Ada yang tidak setuju, tunjukkan bahwa panjenengan semua yang benar. Kalau saya kan cuma menunjukkan ini loh, bahwa ada tokoh-tokoh yang sudah mengatakan bahwa ini tidak benar. Bukan saya loh. Itu jangan dikira saya. Enggak ada urusannya saya. Mau jenengan menganggap ada wali, ada nabi, ada apa, terserah. Saya jelaskan buku ini, gitu aja kan.